Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, saya Aang Subhan ZE dari Pondok Pesantren Gelar Cibeber Cianjur. Insyaallah dalam tema kali ini kita akan membahas manfaat dan sudut pandang donor darah menurut Islam. Memang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala di dalam beberapa hadis-hadis mutabaroh mengatakan manfaat kesehatan itu ada tiga, atau obat kesehatan itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ruqyah. Ruqyah itu adalah bacaan Al-Quran khusus yang dibacakan kepada seseorang untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, yang mana ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan penuh keyakinan insya Allah orang tersebut itu akan sembuh dari penyakit-penyakit zahir maupun penyakit-penyakit batin yang ada di dalam tubuh seorang tersebut. Yang kedua itu adalah hijamah, anjuran dari baginda Rasul itu. Hijamah itu adalah kalau sekarang itu diibaratkannya apa namanya itu bekam, yaitu menyedot darah dari tubuh kita, tetapi yang disedot itu adalah darah-darah halus, bukan dari darah besar. Biasanya itu dari tunggung diambilnya. Maka pada zaman dahulu kala, zaman baginda Rasul itu berbekam atau berkhijamah itu menggunakan tanduk hewan, tanduk kambing, tanduk sapi, dan lain sebagainya. Jadi dibakar, terus dimasukin tanduk, kesedotlah, maka darah keluar. Nah, itu adalah hijamah. Dan yang ketiga itu adalah al-fasdu atau pasod. Nah, pasod ini mengeluarkan darah dari tubuh kita melalui urat. Kadang kalau orang dia sakit di kepala, dikeluarkan melalui kepala. Ketika dia sakitnya di tubuh, dikeluarkan melalui tangan, bisa di depan, bisa di sini, bisa juga di kaki dan lain sebagainya. Karena apa? Karena makanan-makanan yang kita makan itu lama-kelamaan akan mengendap di dalam tubuh itu, terutama di dalam darah. Diibaratkan paralon atau selang, ketika dia lama-kelamaan menerima air, itu akan menjadi kotoran di pinggir-pinggir selang tersebut. Maka ketika dibuka keran, itu akan keluarlah darah, juga kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu ketika kita dipasdu, karena langsung diambilnya dari urat besar al-fasdu ini. Nah, hubungan al-fasdu dengan donor darah karena semakin modern itu sekarang ini, berdonor darah itu untuk memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Mungkin zaman dahulu tersebut itu belum ada diambil darah tersebut dimasukkan ke seseorang, belum ada tentunya seperti demikian, atau mungkin pengetahuan saya belum mendapatkan gitu loh, belum mendapatkan kalau adanya donor darah pada saat itu yang dimanfaatkan untuk orang yang membutuhkan. Sehingga pada zaman sekarang adalah donor darah di Indonesia ini leading sektornya itu adalah PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, ketika kita berdonor itu tidak serta-merta langsung didonor, karena memang donor ini yang dibutuhkan itu adalah darah yang sehat, darah yang baik, darah yang bagus, karena ini akan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang membutuhkan darah tersebut. Sementara al-fasdu atau pasod tadi itu dibuang begitu saja. Nah, maka Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Maka ketika kita berdonor, darah dikeluarkan dan darah tersebut sehat, diterimalah oleh orang yang membutuhkan, maka ini menjadi manfaat bagi orang tersebut. Memang dahulu saya tidak pernah berdonor. Tidak donor darah di PMI saya tahu, tapi saya tidak pernah ada semangat untuk berdonor darah. Tetapi suatu saat waktu itu ketika saya mau berdonor di PMI, adalah seseorang di depan menunggu membutuhkan darah untuk istrinya yang sedang melahirkan kehabisan darah. Sementara yang dibutuhkan waktu itu darahnya darah AB. Nah, saya masuk, saya donor. Nah, akhirnya petugas mengatakan, Pak, ada yang menunggu di luar karena memang sama darahnya AB, Bapak ditunggu. Akhirnya petugas mengatakan kepada orang tersebut,
Pak, ini darahnya untuk isi Bapak, dan alhamdulillah Bapak ini yang mendonorkan. Saya waktu itu. Dari sana Bapak tersebut itu merangkul saya sambil nangis. Megang saya, tangan saya dibolak-balik, dicium sama dia. Karena memang dia menunggu sudah beberapa jam membutuhkan darah untuk istrinya. Nah, saya merasakan terenyuh hati saya itu. Ternyata setetes darah kita sangat bermanfaat. Sangat dibutuhkan bagi orang yang sangat membutuhkan, terutama orang yang kehabisan darah. Nah, dari sanalah, alhamdulillah, sekarang saya rutin selalu berdonor darah setiap 60 hari sekali atau 2 bulan sekali di donor darah di PMI tersebut. Maka saya mengajak pada siapapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yuk berdonor darah. Karena jelas sekali manfaat berdonor darah tersebut. Sehingga kalau darah dikeluarkan, maka darah tersebut itu akan bersih di kita. Jadi jangan takut ketika diambil darah, oh akan kehabisan darah, enggak begitu. Karena ini ada tim ahli yang mengecek tubuh kita dulu. Setelah itu apakah layak dia didonorkan ataukah tidak. Jadi insya Allah percayakanlah, sudah ahlinya dalam bidang berdonor darah itu. Maka saya mengajak kepada semua pihak, yuk berdonor supaya Indonesia selalu sehat. Orang-orang di Indonesia yang membutuhkan selalu tercapai. Karena memang yang saya tahu hari ini di PMI ini selalu kesulitan, selalu susah mendapatkan darah gitu loh. Padahal darah ini sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang kehabisan darah di rumah sakit. Insya Allah dengan Anda berdonor darah, Anda sudah menjadi orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya sekedar manfaat untuk tubuh kita di kesehatan saja, tapi insya Allah orang yang berdonor darah mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.